Halo teman-teman, kalau di video sebelumnya kita sudah bahas tentang keamanan informasi bagian 1, kali ini saya akan melanjutkan keamanan informasi bagian 2. Tapi di sini nyambung ya. Jadi bagian 1 itu kita bahas tentang manajemen keamanan informasi, bagaimana kita menanggapi saat keamanan informasi itu terjadi kesalahan, terus bagaimana kemudian yang kedua itu adalah manajemen risikonya. Jadi kalau memang keamanan informasi itu apabila terjadi kerusakan, nah kalau resikonya sebelum ada kerusakan itu diperkirakan dulu apabila terjadi kerusakan solusinya bagaimana, dan jangan sampai terjadi kerusakan terhadap informasi. Nah untuk yang kedua kita membahas akan lebih detail lagi dan kita akan langsung mulai diskusinya. Oke, kita mulai diskusinya, silakan masuk kelas. Oke, kita ketahui bersama bahwa keamanan informasi sesuai dengan yang di bagian ke-1 itu adalah dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan data dan integrasi dalam sumber daya informasi perusahaan. Nah, tentu di dalam keamanan informasi kita harus memperhatikan ini ya, dimana fungsi dari keamanan informasi itu sebetulnya kita bisa kendalikan bagaimana ya, tentunya mekanismenya ini harus baik gitu ya, melindungi perusahaan dari risiko untuk minimalkan dampak risiko kerusakan data apapun itu, informasinya, data intinya atau mungkin yang lainnya. Jadi harus ada tindakan preventif yang harus dilakukan oleh perusahaan agar tidak terjadi kerusakan informasi atau data tersebut gitu ya. Dan beberapa kategori pengendalian informasi yang harus kita bisa lakukan dalam melaksanakan pengendalian tersebut. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah untuk pengendalian sendiri, ada pengendalian teknis, ada pengendalian formal, ada pengendalian informal. Kita bahas satu persatu. Di sini ada pengendalian teknis gitu ya. Pengendalian teknis sendiri ada beberapa bagian yang bisa dilakukan. Ada pengendalian akses, sistem deteksi gangguan, firewall, kriptografis, pengendalian fisik, itu termasuk bagian dari pengendalian teknis. Sedangkan di sisi lain ada yang memang harus dilakukan. Kalau ini dari sisi teknis, di sini ada formal sama informal. Tentu dari sisi di luar teknis ada poin-poin yang memang harus dilakukan juga oleh perusahaan agar keamanan informasi itu bisa terkendali. Kira-kira seperti itu. Oke, untuk yang pertama kita bahas terlebih dahulu untuk pengendalian teknis. Jadi pengendalian teknis itu apa? Pengendalian teknis adalah pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama siklus penyusunan sistem gitu ya. Jadi saat penyusunan pembangunan sebuah sistem pasti ada satu kendali atau tindakan preventif yang harus juga dilakukan. Kenapa? Waktu membangun sistem itu pasti juga dikendalikan juga, dikontrol juga. Apabila terjadi sesuatu maka harus dilakukan seperti ini. Bahkan sudah dipikirkan terlebih dahulu agar tidak terjadi kondisi-kondisi seperti kerusakan data atau mungkin hilangnya informasi. Harus dilakukan suatu proses atau sistem yang memang harus ada agar sistem itu aman gitu ya. Nah, tentunya ini harus ada yang melakukan. Siapa itu? Yaitu auditor internal ya. Auditor internal ini biasanya kalau ngomong produk ngomongnya QC ya, quality controlnya. Nah di sini kalau ngomong sistem itu kita biasanya nyebutnya adalah auditor internal, yaitu ini dia sangat mengembangkan sistem itu, dia yang menjaga pengendalian keamanannya. Jadi dia mengpreventif satu kondisi yang memang harusnya kemungkinan agar tidak terjadi. Nah pengendaliannya bentuknya seperti apa? Ya bisa dalam bentuk hardware-nya atau mungkin software-nya. Kalau secara hardware, nyimpannya, peletakannya, kemudian kalau panas bagaimana, kalau tidak aman bagaimana, kemudian software-nya nanti menggunakan database yang apa,
kemudian kapasitasnya harus seperti apa dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itulah. Itu salah satu pengendalian teknis gitu ya. Oke. Kemudian kita di dalam pengendalian teknis selanjutnya ada beberapa bagian ya. Yang pertama di dalam pengendalian teknis yaitu ada pengendalian akses. Oke, sekarang kita lihat apa itu pengendalian akses. Contohnya, contoh yang ada dan sering kita ketahui. Contohnya, saat kita menggunakan aplikasi pasti ada yang namanya password gitu ya. Ada yang menggunakan password, ada yang menggunakan autentifikasi seperti kayak finger, kemudian ada UTP ya. Itu salah satu cara bagaimana keamanan informasi itu ada satu perancangan yang ada di dalam sistem itu adalah tindakan preventifnya. Jadi sebelum ada hal-hal yang memang kemungkinan bisa merusak lah lebih baik itu ada tindakan preventifnya ya. Salah satunya adalah pengendalian akses ini. Tentu kita sudah tahu semuanya, ada yang pakai finger, ada yang pakai face, kemudian ada yang pakai user password gitu ya, dan lain sebagainya lah. Ada yang menggunakan autentifikasi bertingkat gitu ya, harus ngisi ini, ngisi nama, ngisi tanggal lahir, kemudian nama ibu, kemudian baru bisa mendapatkan akses. Nah, itu salah satu contohnya. Tidak? Oke. Itu yang pertama ya, pengendalian akses. Kemudian sebentar, di sini mungkin ada tambahan lagi. Oh, tidak. Nah, di sini kemudian ada sistem deteksi gangguan. Nah, bagaimana itu? Ya, bagaimana kita sudah mempersiapkan gangguan-gangguan yang memang tentu itu sudah dirancang oleh orang yang ingin mengganggu, bentuknya seperti kayak antivirus, spy detector dan sebagainya ya. Nah, itu tentu teman-teman sudah tahu semua, contohnya seperti kayak antivirus dan lain sebagainya gitu ya. Itu memang ada karena kenapa? Ya namanya juga orang memiliki pemikiran yang berbeda-beda, memiliki profesi yang berbeda-beda, dan memiliki tujuan juga yang berbeda-beda. Pasti yang satu inginnya membangun yang baik, yang satunya belum tentu juga berpikiran sama dengan pemikiran yang awalnya membangun sistem yang baik gitu ya. Oke, itu salah satu pengendalian teknis yang kedua. Kemudian ada juga firewall. Firewall itu seperti kayak gerbang gitu ya. Jadi kalau sekarang kita ketahui bersama, kalau teman-teman pakai Windows operating system gitu ya, pasti ada yang namanya firewall. Ada satu keamanan yang memang sudah dibentuk, sudah ada dan dibuat oleh sistem itu, agar dibangun oleh sistem itu agar waktu terjadi sesuatu tidak sampai merusak, bahkan bisa menolak gitu ya, tidak sampai merusak lebih dalam atau bahkan belum sampai merusak gitu ya, kira-kira seperti itu. Oke, nah firewall sendiri itu ada macamnya teman-teman. Ada yang cuman penyaring paket gitu ya, salah satunya digunakan yaitu router gitu ya. Mungkin teman-teman nanti bisa cari tahu sendiri, orang teknik ini pasti paham gitu ya. Router, kemudian router itu yang mengontrol jaringan. Jadi nanti kalau data ini masuknya lewat sini, data ini masuknya lewat sini, oh data ini masuknya lewat sini, oh ini internet. Kalau internet harus ada pengecekan data, dia masuknya itu mengandung virus atau tidak dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Ada yang tingkatannya sirkuit, ada yang tingkatannya aplikasi. Nah, dan macam-macam. Mungkin secara detail nanti teman-teman bisa cari informasinya sendiri gitu ya tentang jenis firewall ini, agar tidak saya jelaskan secara detail. Tetapi contoh paling gampang adalah ya sering kita lihat gitu ya, kita waktu menggunakan sesuatu seperti kayak contoh, kita sekarang itu saat menggunakan koneksi internet pasti sudah di beberapa website sudah diblok karena memang oleh pemerintah dan kebijakan pemerintah itu tidak boleh membuka website tersebut. Nah, tentunya waktu kita membuka website tersebut terus ada informasinya bahwa tidak boleh dibuka, diblok dan lain sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu. Itu salah satu firewall yang dilakukan oleh pemerintah dan mungkin kita juga bisa membangunnya lah. Salah satu alat yang bisa digunakan untuk membangun hal seperti tersebut itu adalah router. Itu yang paling
yang paling apa ya, banyak orang kenal. Ya sebetulnya banyak ya router macam, ada yang saya yang pernah pakai itu kayak Mikrotik gitu ya. Bentuknya Mikrotik, di situ kita bisa nyetel user siapa aja yang bisa masuk, kecepatannya berapa, kemudian dia harus melakukan apa, dia tidak boleh melakukan apa, dan lain sebagainya. Di router kita bisa menyeting hal-hal tersebut gitu ya. Kemudian tingkat sirkuit, kecepatannya, aplikasi yang bisa digunakan. Ada yang satu perusahaan yang memang di Windows-nya itu sudah disetting gitu ya, hanya boleh menggunakan dua aplikasi. Yang pertama adalah Chrome, yang kedua Office gitu ya. Atau mungkin teman-teman masih ingat waktu dulu ujian nasional gitu ya, yang menggunakan online gitu ya, CBT. Nah, waktu Anda ujian pasti hanya boleh menggunakan satu aplikasi, dan kalau teman-teman tahu aplikasi itu adalah Chrome yang memang sudah dimodifikasi. Jadi itu sebetulnya tampilan Chrome tapi seperti full gitu ya. Full, dan itu tidak ada menu-menu apa, new tab atau new window, tidak ada. Jadi itu salah satu cara security, di mana tingkatannya itu adalah di tingkatan aplikasi. Oke. Itu yang pengendalian teknis yang untuk firewall ya. Kemudian berikutnya masih pengendalian teknis, yaitu pengendalian kriptografis, yaitu cara untuk membuat data menjadi bentuk lain gitu ya. Ya tentunya yang pernah saya sampaikan di enkripsi. Di enkripsi itu gini, yang di contoh-contoh sebelumnya, kita itu bisa menyimpan teman-teman pasti waktu login kemudian harus memasukkan password lah. Passwordnya itu contoh password yang teman-teman tulis di situ 1 2 3 4 biasanya umumnya 8 digit ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu ya. Nah teman-teman tahu bahwa yang disimpan di dalam sistem itu bukan murni 1 2 3 4 5 6 7 8, tetapi yang disimpan di dalam database itu hasil enkripsi. Kemungkinan angka 1 bisa jadi bentuk lainnya bisa pagar, bintang, A, B, C gitu ya. Satu digit bisa jadi 4 digit di dalam database-nya. Nah, itu adalah salah satu bentuk cara menenkripsi data. Jadi, bayangkan, mungkin saya contoh gambar aja ya. Saya ilustrasikan aja. Jadi di sini ada satu password gitu ya, dimana password teman-teman itu adalah passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu ya. Ini password yang teman-teman tulis. Tentu di sini biasanya kalau di tampilan itu kan kelihatannya bisa ditampilkan gitu ya. Biasanya ada kotaan gitu, kalau dicentang biasa tampil gitu ya. Dan kalau tidak ditampilkan biasanya kan keluarnya bintang gitu ya. Ini bintang-bintang ini memang ditampilkan seperti itu karena memang secara tampilan aja. Tetapi teman-teman tahu tentu data ini disimpan di dalam database kan. Nah, ini yang saya maksud. Saat disimpan di dalam database ini dilakukan yang namanya enkripsi. Nah, enkripsinya bagaimana? Enkripsinya ini modelnya aneh-aneh, cuman saya contohkan hasilnya saja. Jadi maksudnya dari enkripsi ini apa? Mengsamarkan data aslinya. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 menggunakan cara enkripsi gini ya, modelnya macam-macam gitu ya. Bisa jadi yang di dalam database itu digit ke-1 ini jadinya setelah dienkripsi itu bukan angka 1, tetapi bisa jadi bintang crash A11. Contoh seperti itu. Ini 1 digit. Nah, digit berikutnya 2 bagaimana? Mungkin bisa jadi enkripsinya bisa jadi beda lagi. Hasilnya adalah mungkin bisa dan crash B. Cuma 3 digit. Jadi macam-macam. Tergantung dari enkripsi yang dilakukan oleh pengembang sistem. Nah, yang tersimpan di dalam database akhirnya apa? Ya ini. Paduan dari ini semuanya, berapa digit ini. Nah, ini yang disimpan di dalam database. Jadi, teman-teman bisa bayangkan di aplikasi, di sini kan tingkat aplikasi ya. Di sini yang dilihat oleh teman-teman kan aplikasi. Di sini yang ada di dalam database. Jadi bayangkan kalau aplikasinya curi, apakah database-nya rusak? Tidak.
Itu pun juga sebaliknya, bukan aplikasinya yang dicuri, aplikasinya yang dirusak, database-nya tidak rusak. Tetapi database-nya apabila rusak, aplikasinya bagaimana? Ya jelas aplikasinya walaupun tidak dirusak, database-nya rusak atau hilang, aplikasinya tidak akan berfungsi. Karena kenapa? Aplikasi ngambil data dari mana? Nah, kira-kira seperti itu ilustrasinya. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda antara aplikasi dan database. Nah, bahkan tentunya sekarang pengembang sistem itu tidak langsung antara aplikasi langsung ke database. Bahkan ini pernah saya contohkan juga, ada penyimpanan sementara. Jadi ini aplikasi, kemudian ada satu step lagi, ini penyimpanan sementara, saya singkat dengan penyimpanan sementara gitu ya. Kemudian baru ada satu tab lagi, baru lari ke yang ke database-nya asli. Nah, kira-kira seperti itu. Itu salah satu bentuk keamanan informasi. Karena kenapa? Dengan adanya permodelan seperti ini, apabila ada yang mencoba untuk merusak data di sini, database aslinya masih aman. Kalaupun ada yang merusak aplikasi, aplikasinya masih bisa dibenahi dan bisa dikembangkan lagi security-nya agar tidak mudah dirusak. Datanya masih aman. Dan tentunya di sini masih ada security yang lainnya, ada firewall tadi dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Itu adalah salah satu cara, salah satu contoh pengendalian kriptografis, yaitu menggunakan enkripsi. Nah, kapan menggunakan dekripsinya? Ya ini saat teman-teman mau login gitu ya. Saat teman-teman mau login ke saat menggunakan password ini. Nah, tentunya kan teman-teman nulisnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Kan ini password aslinya. Lah bagaimana? Ini akan di cross check antara database dengan yang di entry. Nah, saat waktu cross check di sini terjadi yang namanya dekripsi. Nah, ini ada satu proses di sini yaitu adalah dekripsi. Mendekripsikan apa? Digit-digit ini menjadi angka aslinya. Apakah yang di entry ini sesuai dengan digit pertama? Apakah digit kedua sesuai dengan digit kedua dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Jadi itulah salah satu cara bentuk pengendalian teknis yang bentuknya adalah kriptografis gitu ya. Jadi mengsamarkan data sesuai yang disampaikan di sini gitu ya. Jadi dikatakan menyamarkan data dengan bentuk manipulasi bentuk data agar apabila data bocor maka data tidak akan bisa diartikan secara langsung gitu ya. Seperti ini tadi ya. Jadi kalau gini orang mau masukkan passwordnya ditulis ini tidak akan pernah benar gitu ya. Karena kenapa? Yang didapat seperti ini dan ini tidak bisa menimbulkan arti apa-apa kan? Tidak jelas kan? Nah, kira-kira seperti itu. Tapi bayangkan kalau seumpama ini di dekripsi jadinya seperti ini. Lah, kalau teman-teman yang punya password aneh-aneh, bayangkan. Saya passwordnya aneh-aneh, Pak. Passwordnya pakai bintang, pagar, terus habis itu pakai dolar dan lain sebagainya. Lah, ya wis lebih aneh lagi dan itu lebih canggih lagi. Penyimpanannya bayangkan setelah di enkripsi jadinya seperti apa. Nah, kira-kira seperti itu. Itu salah satu bentuk apa ya? Bentuk dari pengendalian kriptografis. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah masih pengendalian teknis ya, akses, deteksi gangguan, firewall, kriptografis. Lah ini pengendalian fisik. Pengendalian fisik tentunya ya bentuk keamanan dari sisi peletakan yang tadi sudah saya sampaikan. Letaknya itu di mana, kemudian harus diletakkan di atas atau di bawah, kemudian kemungkinan itu karena itu server hardware-nya membutuhkan pendingin karena waktu melakukan proses apapun itu yang dilakukan oleh komputer itu pasti menimbulkan panas kan karena terjadi proses. Lah panas itu harus minimalisir. Kalau terlalu panas ya pasti hardware-nya akan rusak. Lah bagaimana? Lah di dalam PC-nya atau di dalam servernya kan sudah ada pendinginnya, tapi pendingin bawaan dan tentu itu kemungkinan juga bisa rusak. Nah, terus bagaimana? Ya pasti mungkin kita harus menambahkan keamanan seperti kayak tambahkan AC lah. Dan kalau teman-teman tahu di video sebelumnya juga saya sudah pernah sampaikan, kalau teman-teman tahu server-server seperti kayak Google, Facebook dan lain sebagainya gitu yang memiliki penyimpanan data yang harus besar, itu mereka meletakkan servernya itu di satu tempat di mana dia mencari tempat yang memang
pada umumnya, secara umum kondisinya itu adalah wilayahnya adalah dataran tinggi. Karena kenapa? Tempatnya dingin. Tidak mungkin kan? Contoh kalau seumpama teman-teman di sini ada yang mungkin daerahnya meletakkan server di mana, di Jakarta gitu ya. Waduh, mereka sudah pasti berpikir meletakkannya aja di Jakarta, panas, kemudian banjir dan lain sebagainya. Apakah aman bagi hardware-nya gitu ya? Mungkin teman-teman ada yang juga kerja di atau tahu gitu ya. Ada Pak server seperti itu. Iya. Tapi itu adalah tempat penyimpanan sementara yang seperti tadi yang saya contohkan gitu ya, bukan penyimpanan utama. Jadi kalaupun ada kerusakan itu bukan penyimpanan utamanya tetapi penyimpanan sementara, dan itu tidak ada masalah. Itu salah satu cara bagaimana keamanan informasi itu dilakukan. Jadi kalau teman-teman tahu seperti kayak Meta gitu ya, Meta itu yang membawahi Facebook, Instagram gitu ya, WhatsApp, itu mereka meletakkan servernya itu di satu tempat. Memang kondisinya di situ dingin gitu ya, daerah Finlandia itu di dataran tinggi, tempatnya sudah dingin, kemudian masih ditambahkan pendingin lagi gitu ya, masih ditambahkan, mungkin bahasa gampangnya kita menambahkan AC gitu ya, air conditioner. Nah, kira-kira seperti itu tempat yang mereka pilih gitu ya untuk menyimpan data-data aplikasi tersebut. Nah tentunya kalau diperumpamakan seperti kayak perusahaan kecil ya, mau tidak mau harus ditempatkan di satu tempat khusus. Tentunya tempatnya tidak di lantai 1, lantai 2 gitu ya, diletakkan di lantai paling atas atau mungkin di lantai paling tengah. Kemudian pendingin juga pasti ada. Kemudian kelistrikan, listriknya bagaimana kalau terjadi pemadaman, kemudian harus pakai apa? Oh pakai genset dan lain sebagainya lah. Nah, sebetulnya itu kan seperti listrik yang kita gunakan ya, tetapi mereka mungkin bisa menggunakan baterai yang mereka gunakan. Kalau teman-teman tahu tower itu baterainya itu menggunakan baterai aki, tapi akinya bukan aki-aki yang seperti kayak aki yang teman-teman tahu, aki mobil, aki kering, aki basah, bukan. Karakteristiknya seperti aki, tetapi ya tentu nanti teman-teman bisa cari tahu sendiri gitu ya secara detail. Jadi kapasitasnya itu bisa besar, kering, tetapi kapasitasnya juga besar. Barangnya berat sekali teman-teman. Nah itu yang mereka gunakan. Kalau teman-teman tahu tower provider itu, kenapa waktu di satu kampung, satu daerah pemadaman, tapi kita kadangkala masih bisa melakukan koneksi dengan provider gitu ya. Nah, bagaimana? Lah di tower itu sudah ada baterainya. Contoh paling simpel seperti itu. Dan kalau seumpama hardware di satu perusahaan ya tentunya paling tidak mereka harus menyerupai seperti itu. Nah, kira-kira seperti itulah. Itu salah satu cara pengendalian teknis, yaitu adalah pengendalian secara fisik, khususnya di hardware-nya. Karena sehebat apapun software-nya, kalau hardware-nya tidak aman, ya percuma. Software-nya bagus, disimpan di mana? Disimpan di hardware kan? Hardware-nya rusak. Apakah software-nya bisa diakses? Tidak bisa. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, itu salah satu pengendalian teknis, yaitu bagiannya adalah pengendalian fisik, gitu ya. Oke. Kita kembali lagi di sini. Jadi ini pengendalian teknis, ada pengendalian secara aksesnya gitu ya, sesuai tadi yang sudah kita bahas. Sistem deteksi gangguan agar tidak terjadi terlebih dahulu, harus ada security-nya di awal seperti kayak antivirus dan lain sebagainya. Ada firewall, ini secara keseluruhan, secara umum sebelum masuk ke hardware-nya gitu ya. Kemudian kriptografis, di sini ada enkripsi, ada dekripsi gitu ya. Kemudian ada pengendalian fisik ya secara hardware-nya. Itu adalah bagian-bagian dari pengendalian teknis. Oke. Semoga teman-teman bisa memahami salah satu pengendalian yang harus dilakukan. Selain pengendalian teknis, ada pengendalian lain yang tidak kalah pentingnya. Itu adalah pengendalian formal dan informal. Oke, sekarang kita bahas satu persatu dulu. Yang kedua adalah pengendalian formal. Apa itu? Nah, pengendalian formal bentuknya itu adalah melihat dari perilakunya, dokumentasinya, kemudian prakteknya. Tentunya ini semua harus dilakukan oleh perusahaan. Karena kenapa? Ya dengan adanya seperti ini,
mereka, maksudnya perusahaan itu biar tidak terjadi kerusakan yang memang kesalahannya itu adalah bukan dari sistem tetapi dari orang atau penggunanya, atau kita biasanya nyebutnya umumnya adalah human error. Secanggih-canggihnya aplikasi, kalau seumpama yang mengoperatori tidak baik, ya percuma juga. Kita contohkan seperti kayak kasir di supermarket modern, kurang canggih seperti apa? Waktu melaksanakan penjualan pembelian, pembeli itu tinggal menunggu kasir melakukan scan barcode di barang gitu ya. Padahal kalau teman-teman tahu, waktu nge-scan barcode satu barang yang dilakukan sistem itu adalah pasti ngecek nama barangnya apa, barangnya ada atau tidak gitu ya. Loh kok barangnya ada atau tidak? Iya, karena kemungkinan di sistem dengan yang real bisa jadi tidak sama. Nanti ceritanya panjang, cuma di video sebelumnya saya sudah pernah ceritakan. Jadi saya di sini saya contohkan aja. Waktu kasir scan barcode itu mereka pasti ngecek kan barangnya namanya apa, kemudian jenisnya jenis yang apa, kemudian dimasukkan dia dibeli berapa, 1 biji 2 biji lah, itu dimasukkan sama operatornya kan. Nah sekarang kalau operatornya saja salah, kira-kira yang dihasilkan sama sistem bagaimana? Juga salah. Pembeli beli odol Pepsodent jumlahnya 2, sama kasirnya dimasukkan 1. Sistem mencatatnya berapa? 1. Ternyata yang dibawa pulang oleh pelanggan berapa? 2. Kesalahan siapa? Kesalahan kasirnya, operatornya, human errornya, atau mungkin aplikasinya? Ya tentu human error ya, kasirnya. Karena kenapa? Harusnya kalau seperti itu dia kan scan barcode 2 kali, karena kuantiti yang harus dimasukkan di dalam sistem adalah 2. Sistemnya sudah canggih, bisa cari data, bisa merekod data, bisa menotal. Kalau seumpama teman-teman masih ingat ya, kalau waktu ketemu kasir punya ID pelanggan, ID pelanggannya berapa, Anda dapat poin, Anda dapat potongan dan lain sebagainya lah. Apakah kasir yang ngitung sendiri? Enggak, itu sistem semua yang ngitung. Nah, sistem yang canggih itu kalau kasirnya salah, ya sistemnya juga sama. Jadi di sini perlunya pengendalian formal, dalam artian ada alur. Makanya kalau teman-teman tahu, yang terjadi adalah kasir yang notabene adalah manusia dibentuk seperti robot saat mereka bekerja. Karena kenapa? Karena yang dipadukan bekerja itu adalah sistem. Teman-teman tahu, waktu teman-teman masuk di supermarket modern pasti mendapatkan kalimat-kalimat seperti selamat datang, selamat berbelanja gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan, coba waktu pertama kali masuk, kasir itu mereka melihat Anda atau tidak? Enggak. Mereka mungkin nyambi sambil ngasiri gitu ya, sambil ngitung uang atau mengambilkan barang atau menawarkan dan sebagainya. Tapi kelihatan, secara sekilas kelihatan pintu terbuka, langsung mereka menyampaikan. Loh, kenapa kok bisa seperti itu? Jadi mereka mengkondisikan humannya atau mungkin operatornya itu sebagaimana mungkin agar bekerja sesuai prosedurnya. Nah, ini salah satu bentuk pengendalian formal dari sebuah keamanan informasi. Agar kenapa? Agar tidak melakukan hal-hal yang di luar kebijakan, di luar standar prosedurnya. Prosedurnya Anda waktu ngasiri tidak boleh melakukan hal lain selain apa? Waktu ada pelanggan masuk harus sambutnya adalah menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Waktu pelanggan datang ke kasir, waktu membeli menaruh barangnya, jangan melakukan hal lain, perhatikan pelanggannya, sampaikan, ndak sekalian beli ini, ndak sekalian beli itu gitu ya, contohnya ya. Dan itu seperti robot, pengulangan. Karena kenapa? Itu adalah salah satu prosedur. Prosedur dibuat untuk apa? Salah satunya adalah mengendalikan. Jadi itu yang dilakukan kasir di supermarket modern. Itu adalah salah satu contoh bentuk dari pengendalian formal. Dan apakah mereka bisa memilih? Dan karena memang sudah prosedurnya seperti itu, ya mereka tidak bisa memilih. Walaupun secara manusia mereka bisa sebetulnya memilih sesuatu yang lain daripada yang lain, tetapi namanya juga mereka terikat oleh sebuah pekerjaan, di mana pekerjaan itu harus melakukan prosedur yang sudah ditetapkan, ya mau tidak mau ikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Nah,
Yang saya ingin sampaikan di sini adalah yang mereka lakukan itu adalah prosedur yang diatur oleh perusahaan dan mereka harus ikuti, dan itu salah satu bentuk pengendalian formal. Ya, agar kenapa? Agar manajemen tidak menghabiskan banyak waktu apabila terjadi kerusakan. Nah, kira-kira seperti itu. Begitu pula juga yang bentuknya seperti kayak karakteristik perlu pencatatan atau dokumentasi. Tentu di video sebelumnya kalau teman-teman mengikuti, setiap kegiatan pasti menghasilkan sebuah data. Apapun itu kegiatan itu pasti menghasilkan sebuah data. Dan data ini apabila diolah akan bisa menghasilkan sebuah informasi. Apapun itu cara mengolahnya, kita menguncinya di mana? Di kegiatannya. Lakukan kegiatan sesuai prosedur yang memang sudah ditetapkan. Agar apa? Agar data yang didapat itu sesuai dengan data yang diinginkan. Setelah itu, apabila kegiatan ini sudah benar, datanya yang tersimpan itu sudah benar, terserah mau membuat informasi seperti apa. Karena informasi ini bisa dibuat apabila datanya ada. Kalau datanya tidak ada, mau membuat informasi seperti apa? Itulah di sistem. Kira-kira seperti itu ya. Jadi input ini paling penting. Kira-kira seperti itu. Oke. Itu pengendalian secara formal. Sekarang kita lihat kalau pengendalian secara informal. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya. Semuanya pasti membutuhkan kebijakan yang memang harus diatur. Makanya tadi yang sudah saya contohkan, prosedur itu pengembangan sistem itu ditata sebagaimana mungkin. Sebagus-bagusnya sistem yang dibangun pasti membutuhkan operator. Seotomatisasi mungkin sebuah sistem pasti membutuhkan operator. Minimal aja operator yang menjalankan atau menyalakan, minimal menyalakan sistem. Itu minimal. Pasti membutuhkan operator, tidak mungkin tidak ada membutuhkan operator. Namanya juga buatan manusia. Tidak mungkin secanggih-canggihnya melebihi manusia. Karena manusia itu sendiri yang membuat kecanggihan tersebut. Karena memang maksudnya di pembuatan kecanggihan ini adalah untuk membantu kegiatan manusia. Kan seperti itu. Itu logika hukum alam yang paling mendasar yang memang harus kita pahami. Jadi tidak mungkin akan melebihi. Tapi juga jangan kita Soknya kenapa? Secanggih-canggih apapun tidak akan bisa mengalahkan saya. Kita boleh ngomong seperti itu, tetapi malah kita juga menggunakannya dan kadang kebablasan gitu ya. Nah, itu yang mungkin jadi kita salah sendiri gitu ya. Karena secanggih apapun memang teknologi itu adalah untuk membantu manusia. Sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, hukum alamnya memang tidak akan bisa melebihi manusia gitu ya. Tetapi jangan salah juga, saat membantu itu jangan sampai kita malah yang ketergantungan, itu yang terjadi gitu ya. Makanya saat kita menggunakan pengembangan sistem, tentu kita harus perhatikan juga nilai dari seberapa besar otomatisasinya itu. Karena otomatisasi ini pasti membutuhkan operator, dan operator pasti membutuhkan sesuatu yang harus diketahui bagaimana mengoperatori sistem ini. Ya tentu dilatih, kemudian diberikan pelatihan, diikutkan seminar dan lain sebagainya, agar kenapa? Operatornya, karyawannya atau siapapun itu memahami bagaimana melaksanakan prosedur itu menggunakan otomatisasi. Itu yang paling penting. Nah, bayangkan kalau seumpama canggih, sistemnya yang digunakan canggih tapi operatornya tidak paham cara menggunakannya, ya percuma. Sudah masih bayar karyawan, sudah habis gitu bayar membangun sistemnya yang sebagus itu, tentu biayanya tidak murah. Nah, operatornya tidak paham cara menggunakannya, ya percuma. Ada pula yang seperti ini, sistemnya canggih, operatornya canggih, mampu gitu ya, tetapi karena saking bisanya operator itu memanfaatkan, tidak saya gunakan aja daripada nanti saya gunakan terus habis itu saya ketahuan kalau salah. Nah ini
Makanya butuh satu poin di mana lah apa itu kebijakan atau prosedur bagaimana menggunakannya. Jadi walaupun secanggih apapun sistemnya, kemudian ada operatornya, kalau petunjuknya penggunaan tidak kebijakannya atau prosedurnya tidak jelas juga, ya sama aja. Masih tetap membutuhkan seperti itu. Makanya saya selalu sampaikan, tidak semuanya harus menggunakan otomatisasi, tidak semuanya harus menggunakan teknologi. Sebetulnya yang paling penting itu adalah operator harus kompeten, kebijakan atau prosedurnya juga harus baik sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Toh pun kalau seumpama butuh percepatan atau butuh otomatisasi, baru bangun sistemnya. Tidak akan mungkin kita bisa bangun sistem tetapi kebijakannya aja tidak ada, apalagi operatornya tidak akan bisa. Itu yang paling penting, dan ini sering terjadi. Keinginan pimpinan perusahaan buat seotomatisasi mungkin, tetapi apa yang terjadi, kebijakannya tidak ada, ya percuma juga, tidak akan bisa berkembang, tidak akan bisa menghasilkan aplikasi otomatisasi atau pengembangan sistem yang memang bagus. Bangunnya sistem tidak bagus, bagaimana security-nya? Jelas acak adul. Gitu ya. Oke, itu salah satu kebijakan informal yang memang juga harus diperhatikan di dalam keamanan informasi. Nah, semua ini bagaimana agar bisa berjalan dengan runtun dan sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan saat semua ini dijalankan, gitu ya. Saat semua menjalankan keamanan informasi. Jadi gini, keamanan informasi itu ada, pasti ada. Keamanan informasi itu ada karena apa? Karena ada pengembangan sistem informasi. Kalau tidak ada pengembangan sistem informasi, tidak ada yang namanya keamanan informasi ini, pasti. Nah, makanya daripada saat mengembangkan pengembangan informasi ini, nah kita juga harus memperhatikan keamanan apa yang harus dilakukan. Nah, bagaimana agar melaksanakan keamanan informasi sesuai dengan yang akan dibangun, gitu ya. Ada beberapa hal agar bisa dijalankan pengendalian keamanan informasinya dengan tepat, yaitu kita harus menentukan, gitu ya, menentukan sedemikian rupa bagaimana keputusannya itu harus ada, kebijakannya itu harus ada, yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, kebijakan ini dibuat tentunya jangan sampai menyalahi. Nah, ini ada yang perlu juga perhatikan. Menyalahi apa? Menyalahi ini, teman-teman, profesi yang sudah ada. Jadi gini, sekarang ini apapun itu pengembangan yang dilakukan, sudah ada kebijakan-kebijakan atau suatu profesi yang memang bisa menaungi informasi yang akan dibangun. Nah, contohnya seperti kayak organisasi gini ya. Ini salah satu bentuk yang memang sudah dibuat oleh pemerintah untuk industri, gitu ya. Ada global pengendalian dasar, ada proteksi normal, ada COVID, ada dan lain sebagainya ya. Ini salah satu organisasi pemerintah internasional membentukkan standar-standar. Ada standar-standarnya untuk menjadi panduan bagi organisasi yang ingin mendapatkan keamanan informasi. Gitu. Oke. Itu ya. Terus habis itu juga ada peraturan pemerintah, gitu ya. Kalau di sini ada US Government Computer Security Standard, ada anti teroris, ada crime legislation. Nah, kalau di Indonesia ini ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, gitu ya, yang Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Yang terbaru nih, yang terbaru Permenkominfo ini nomor 5 tahun 2020, itu tentang penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat. Ini kalau tidak salah ini undang-undang timbul karena kenapa waktu itu kita sudah digempur oleh elektronik seperti yang umum digunakan oleh orang-orang, e-commerce, marketplace, kemudian ada seperti kayak transportasi online, gitu ya. Banyak sekali kita digempur seperti itulah. Karena gempuran teknologi itu yang memang mayoritas aplikasinya itu adalah sangat membantu kegiatan manusia. Makanya harus ada kebijakan. Kebijakannya mulai dari keamanan pelanggannya, kemudian kebijakan untuk tarifnya, kemudian untuk pengiriman dan lain sebagainya. Nah, ini diatur
diatur di Permenkominfo. Dan juga yang terbaru ini ada juga Undang-Undang Nomor 27 ini yang terbaru, ini tentang perlindungan data pribadi. Di sini juga ada. Kalian kalau teman-teman tahu, waktu daftar ke aplikasi apapun pasti teman-teman harus menggunakan email. Nah, padahal waktu kita menggunakan email, contoh teman-teman menggunakan e-wallet, e-walletnya mau pakai apa terserah, mau OVO, Dana dan lain sebagainya. Waktu menggunakan email, lah di aplikasi tersebut juga meminta izin untuk apakah diperbolehkan mengambil informasi dari email. Teman-teman pasti pernah tahu atau mungkin tidak menyadarinya ya. Jadi aplikasi ini meminta izin untuk boleh mengambil data dari milik Anda yang ada di email. Tentu data pribadi tentang tanggal lahir, kemudian dan data-data yang lainnya lah. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Nah, ini yang memang harus ada peraturan yang menjaga agar data-data yang tersimpan di dalam penyelenggara sistem elektronik ini tidak disalahgunakan, apalagi datanya itu adalah data dari masyarakat dalam satu negara. Indonesia paling banyak, contohnya apa? Facebook paling gede, masuk 10 besar, 5 besar. Pengguna Twitter orang Indonesia, waduh wes netizennya kalian tahu sendiri. Nah, sebanyak itu, bayangkan kalau data dari masyarakat Indonesia yang masuk di aplikasinya itu adalah seperti Facebook, Twitter dan sebagainya, dan data tersebut dimanfaatkan oleh negara lain. Tentu teman-teman tahu pembuat aplikasi itu bukan dari Indonesia, negara luar. Bayangkan itu kalau dimanfaatkan oleh orang luar, apa yang terjadi? Ya kita tidak ada harganya gitu kan. Data masyarakat itu bahkan negara lain yang lebih tahu daripada negara Indonesia sendiri. Nah, makanya harus ada ketentuan apabila intinya seperti ini, apabila ditenggarai ada penyalahgunaan data dari pelanggan, maka mau tidak mau aplikasi itu harus diblok, tidak boleh digunakan di Indonesia. Nah, ini yang mendasari undang-undang. Ini yang mendasari mengapa undang-undang itu ada. Kira-kira seperti itu, teman-teman ya. Ini salah satu bentuk dari agar keamanan informasi itu bisa terjadi. Dan ini yang tidak kalah penting, keduanya ini, dari kebijakan satu organisasi yang fokus pada satu bidang, yaitu tentang keamanan informasi, dan tentunya peraturan dari pemerintah sekitar ya. Kalau di sini ya di Indonesia, kalau di luar ya mungkin negara-negara luar itu pasti memiliki peraturan-peraturan tersendiri gitu ya. Nah, sesuai peraturan yang dibuat undang-undangnya, dan undang-undang pasti menyesuaikan dengan budaya dan lain sebagainya dari negara itu sendiri. Oke. Kemudian ada juga standar yang memang harus diterapkan di dalam industri ya. Jadi bagaimana penggunaan yang tadi saya contohkan, ada prosedur atau standar yang memang dari industri itu sendiri harus dibuat. Karena kalau seumpama kita mau membangun sistem ya, mau membangun sistem informasi, di sini ada kebijakan, di sini ada operator. Nah, kalau seumpama ini tidak jelas gitu ya, kebijakannya tidak jelas atau standarnya tidak jelas atau prosedurnya tidak jelas, ya tentunya di sininya bagaimana? Operatornya juga akan melakukan kesalahan, karena kenapa? Sistem informasinya bisa disalahgunakan juga. Nah, ini juga harus ada. Makanya di sini yang dimaksud standar industri adalah seperti ini. Jadi agar apa? Ya membuat mereka lebih aman gitu ya. Adanya sistem ini membantu operator, membantu perusahaan, sistemnya itu berjalan dengan baik, data didapatkan, data bisa diolah menjadi informasi. Dan tentunya di sini masih ada di operator itu harus apa teman-teman? Memiliki sertifikasi profesional, khususnya kalau di dalam standar industri yang berhubungan dengan keamanan informasi, ada beberapa sertifikasi yang memang bisa dimiliki oleh orang-orang yang memang fokus dalam bidang keamanan informasi itu sendiri. Contohnya seperti Asosiasi Audit Sistem, Konsorsium Sertifikasi Keamanan Sistem Informasi Internasional, kemudian ada SANS gitu ya, Sysadmin, Audit, Network Security, ini lengkap kan, mulai sistem admin atau database, audit sistem,
jaringan itu satu komputer dengan komputer yang lainnya bisa saling berhubungan gitu ya, satu data, satu kantor yang kantornya satunya ada di Surabaya, satunya lagi ada di Jakarta, bagaimana satu kantor itu bisa saling terhubung datanya secara cepat lah, seperti kayak apa namanya online office ya, office virtual, kira-kira seperti itu lah. Ini membutuhkan ini. Terus kalau ini sudah dijalankan semua, security-nya bagaimana agar data tidak dicuri, tidak dimanfaatkan oleh orang lain, dan tentu tidak bocor di luar dari perusahaan itu sendiri. Nah, bagaimana itu? Nah, makanya kita harus meletakkan keamanan informasi ini memang sesuai di tempatnya. Karena maksudnya di tempatnya bagaimana? Informasi keamanan informasi ini kita harus lihat gitu ya dari dua sisi, dari manajemen keamanannya itu sendiri apabila terjadi kerusakan, kemudian dari manajemen risiko. Kalau bisa poin dari manajemen risiko lebih besar dibandingkan dari manajemen keamanan informasi. Karena kenapa? Dari manajemen risiko di situ kita bisa lihat bahwa mengpreventif atau memperkirakan terlebih dahulu agar tidak terjadi kerusakan itu lebih baik kan, karena belum terjadi kerusakan. Lah tentunya bagaimana kita memperkirakan itulah ini juga perlu effort yang lebih banyak, biayanya juga lebih banyak, tenaganya juga lebih banyak dan lain sebagainya. Dan semua itu harus dilakukan oleh pengembang sistem atau mungkin perusahaan yang ingin melakukan pengembangan yang menggunakan otomatisasi yang memang banyak gitu ya, yang memang sangat dalam. Nah, makanya di sini kita harus meletakkan keamanan informasi itu menjadi poin yang sangat penting juga dari posisi pengembangannya. Jangan cuma nanti waktu setelah setelah dibangun sistemnya kemudian baru dipikirkan keamanannya, enggak. Mulai dari membangunnya aja sudah diletakkan pondasinya bahwa keamanan informasi ini sangat penting. Ya, dan ini juga kembali ke profesi yang memang bisa dilakukan seperti kayak orang-orang yang ahli di bidang keamanan informasi dipadukan juga dengan peraturan-peraturan pemerintah gitu ya, dan dukungan dari industri seperti kayak organisasi-organisasi yang memang fokus pada satu kegiatan yang dihasilkan atau mungkin dampak dari otomatisasi. Nah, ini juga harus dipadukan, kira-kira seperti itu. Oke, itu sertifikasinya menempatkan pada keamanan informasi, dan ini manajemen harus semuanya itu fungsinya di mana ya, tentunya menekankan di sini ya aktivitasnya agar tidak terganggu. Dan kemudian elemen pentingnya kontingensinya, keberlangsungannya gitu ya, agar semua itu tidak terjadi kerusakan yang tidak diinginkan, kira-kira seperti itu. Oke, nah ada beberapa hal yang memang harus dilakukan dan harus disesuaikan gitu ya rencananya. Ada rencana darurat, ada rencana cadangan, kemudian bagaimana rencana daruratnya itu kalau seumpama bencana ada bencana, kemudian kalau seumpama rencana cadangan itu apa, rencana cadangan apabila terjadi sesuatu kalau rusak, terus habis itu menggunakan metode apa agar bisa berjalan normal kembali gitu ya. Nah, itu salah satu keamanan informasi. Ada rencana catatan penting. Jadi penyimpanan kalau tadi yang saya contohkan gitu ya, penyimpanan sementara itu adalah salah satu bentuk keamanan informasi yang sub rencana dari manajemen keberlangsungan bisnis, yaitu adalah rencana catatan penting gitu ya. Nah, jadi itu tadi kita harus menempatkan keamanan informasi itu pada satu posisi yang memang tidak boleh kita kesampingkan. Karena kenapa? Mulai dari membangun sistem itu juga kita harus memikirkan bagaimana sistem itu bisa berjalan dengan baik, mulai dari perancangannya hingga penggunaannya nanti. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman tentang topik keamanan informasi bagian 2. Jadi ini masih berkesinambungan, masih nyambung lagi dengan
keamanan informasi bagian 1 di video sebelumnya. Oke, kira-kira itu dulu tentang keamanan informasi. Sampai ketemu lagi di pembahasan yang berhubungan dengan sistem informasi, pengembangan sistem dan lain sebagainya. Tentunya di video-video yang masih nyambung dengan sistem informasi manajemen. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya.